Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Setiawan, NIM 202001202 dari kelompok 2A, kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan mesin bor duduk. Mesin bor adalah alat yang dimanfaatkan guna membuat lubang, alur, perluasan, dan penghalusan dengan presisi dan akurat. Cara kerja mesin bor yakni dengan memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bornya hanya terhadap sumbu mesin tersebut. Fasilitas ini amat memudahkan tugas manusia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Adapun contoh mesinnya adalah mesin bor duduk. Seperti namanya, mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya mesin bor digunakan untuk melubangi besi. Namun, lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa membantu para penggunanya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Bor duduk juga dapat membuat alur dalam pada benda kerja. Cara menggunakan mesin bor ini tidak sulit. Dengan memutar tuasnya, mata bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain sedemikian pula, mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapis besi secara langsung, tentunya dengan tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat. Meski begitu, kecepatannya dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Di samping itu, ia juga memiliki ukuran yang beragam seperti mesin bor tangan. Ukuran mesin bor duduk mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 mm, sampai yang terbesar adalah 25 mm. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Prayogo Trihandono, NIM 20200120015, kelompok 2A dari kelas Teknik Industri kelas A. Prinsip kerja dari mesin berduduk adalah penggerak mesin berupa motor listrik yang dapat memutarkan poros dengan sabuk pemutar. Poros berputar di dalam rumah pipa yang mana dapat digerakkan ke atas dan ke bawah dengan bantuan dari roda gigi dan balok bergerigi. Roda gigi berputar dengan tuas pemutar yang menghasilkan tekanan pemakan bagi alat potongnya. Mesin bor duduk mempunyai prinsip dasar gerak, yaitu gerakan berputar spindle utama dan gerakan laju pemakanan. Gerakan putaran mata bor ini merupakan gerakan berputarnya spindle mesin bor. Lalu laju pemakanan adalah gerakan turunnya mata bor menuju benda kerja tiap satuan waktu. Adapun peran utama dari mesin bor ini adalah mesin bor duduk ini menggenggam mata bor, mengkikis, memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Kinerja mesin bor duduk ini memakai daya motor listrik dan kemudian ditransmisikan dengan memakai hubungan puli dan sabuk. Kemudian daya biasnya akan diteruskan ke dalam mata mesin bor duduk. Mesin bor duduk, kegunaan, karakteristik, pengerjaan bagian-bagian mesin dan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Noprinus Mali, NIM 2019-01-2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bor duduk. Pengertian mesin bor duduk. Mesin bor duduk atau mesin bor tegak pada dasarnya merupakan mesin bor yang digunakan untuk membuat lubang persisi. Seperti namanya, mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya mesin bor duduk digunakan untuk melubangi besi. Namun, lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa. Cara menggunakan mesin bor duduk ini tidak sulit. Dengan memutar tuas, mata bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Mesin bor duduk ini biasanya digunakan untuk putaran lambat. Meskipun begitu, kecepatan dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Di samping itu,
Ia juga memiliki ukuran yang beragam seperti mesin bor tangan. Ukuran mesin bor duduk mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 mm, sampai yang terbesar adalah 25 mm. Mesin bor duduk biasanya mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapisan besi secara langsung, tentu dengan tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Bagian-bagian utama mesin bor duduk. Yang pertama ada base atau dudukan. Base ini adalah penopang semua komponen yang terdapat pada mesin bor. Base terletak di bagian paling bawah yang menempel pada lantai. Base ini biasanya dibaut menyatu dengan lantai. Pemasangan base mesin bor pada lantai ini harus dipastikan kuat karena akan mempengaruhi akurasi pengeboran akibat dari getaran yang ditimbul. Bagian 2, kolum atau tiang. Kolum adalah bagian dari mesin bor yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian lain yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran. Kolum yang dimaksud ini adalah benda berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel yang berfungsi sebagai jalur gerak vertikal dari meja kerja. Yang ketiga, table atau meja kerja. Table adalah bagian yang berfungsi untuk meletakkan objek benda kerja yang akan dibor. Meja kerja ini dapat diatur menyesuaikan ketinggian yang diinginkan. Selain itu, meja kerja juga dapat diputar ke kiri maupun ke kanan